Shalom saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini diberikan kesehatan, kekuatan untuk mendengar firman Tuhan. Mari firman Tuhan diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25. Saya akan bacakan buat kita semua yang sedang mendengar channel saya. Di situ judul perikopnya adalah pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ialah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Pada kesempatan kali ini, tema khotbah yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih adalah, apakah jemaat boleh kritis terhadap khotbah para pendeta? Ini banyak yang bertanya kepada saya, maka saya akan jawab pada kesempatan kali ini. Pertama, Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai 24. Surat ini ditujukan untuk dua orang atau dua bagian, ya. Di situ untuk orang Yahudi, ya, untuk orang Yahudi seluruhnya, dan orang Kristen agar tidak lupa untuk melakukan firman. Ingat, Yakobus menulis pasal 1 ayat 21-24 itu ditujukan kepada, surat itu ditujukan kepada dua elemen di sana, masyarakat. Satu orang Yahudi, kedua orang Kristen, agar tidak lupa untuk melakukan firman. Yakobus berbicara bukan tentang doktrin, tetapi mengaplikasikan iman yang kita dengar ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan ulang ya. Yakobus berbicara tentang mengaplikasikan iman yang kita dengar ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya mementingkan kelakuan sampai melupakan anugerah Allah yang besar. Dan jangan pula hanya mementingkan iman tetapi mengabaikan kelakuan. Hal melakukan firman, kalau Anda mengabaikannya, maka Anda menganggap anugerah itu sia-sia belaka. Surat Yakobus mempunyai ciri khas yang berbeda dari kitab-kitab lain tentunya. Satu, mereka menginginkan agar orang Yahudi mempunyai kelakuan, tapi kelakuannya sama dengan orang yang tidak percaya atau belum mengenal keselamatan. Menjadikan kelakuan sebagai kualifikasi dalam keselamatan. Sementara orang yang sudah diselamatkan, mereka memandang sebagai manifestasi dari keselamatan jika kita melakukan
perbuatan moral yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka himbauan di dalam surat Yakobus adalah cepat-cepatlah mendengar, lambat untuk marah. Ya, Bapak Ibu, firman Allah yang kita dengar tentunya sudah bertahun-tahun lamanya. Terkadang firman Tuhan yang kita dengar di gereja hanya sebagai rutinitas saja. Masuk dari telinga sini kiri, keluar telinga kanan, atau dari sini mental gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kita kadang-kadang punya konsep sendiri, sehingga kita menolak firman Allah. Reaksimu terhadap firman Tuhan harus bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Ya kan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ada orang setelah mendengar firman Tuhan langsung menolak, mentertawakan, menghina. Karena firman Tuhan itu bersifat paradok. Sehingga waktu kali pertama kita mendengar, kau mendengarnya mungkin tidak sejalan dengan konsep hidupmu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat bereaksi, jangan cepat-cepat berbicara, tetapi cepatlah mendengar firman Tuhan dengan seksama. Jangan bereaksi saat hatimu bergejolak. Takutnya ada pesan Tuhan di dalamnya yang tidak kita tangkap, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sebenarnya ada 7 alasan ya Bapak Ibu membuat manusia itu menolak firman Tuhan. Yang pertama, konsep firman Tuhan berbeda dengan konsep mereka. Kebudayaan mewariskan sistem pemikiran yang berbeda dengan firman Tuhan. Dosanya ditegur, maka dia akan marah ya Bapak, maka dia menolak firman Tuhan. Diracuni oleh ideologi antikristus yang beredar di masyarakat. Kesalahan gereja kalau ada majelis jemaat yang menggelapkan uang, orang yang diduga itu sebelum mendengar firman sudah memberontak. 6. Pengkhotbah sangat tidak masuk akal, mengakibatkan pendengarnya melawan kekristenan. Mata pencarian seseorang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka merasa tersinggung saat mendengar firman Tuhan. Dan mereka marah dan meninggalkan kekristenan. Apa betul Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Seringkali kita mendengar banyak hal mengapa mereka meninggalkan gereja. Karena tersinggung dengan khotbah para pendeta. Maka yang harus kita lakukan, apakah boleh jemaat kritis terhadap pengkhotbah? Ya boleh-boleh saja ya Bapak Ibu ya. Karena mengingat bahwa akal budi kita ini juga kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Akal budi ini pemberian Tuhan. Maka kita asah akal budi kita untuk mengkritisi firman Tuhan. Tetapi jangan sampai salah kaprah sehingga kita rugi tidak mendapat pesan Tuhan di dalam setiap khotbah yang kita dengar. Khotbah merupakan sarana anugerah. Melalui firman Tuhan, jemaat dikuatkan tentunya. Jemaat dihibur, ditegur kerohanian mereka melalui firman kasih karunia. Alkitab juga mengajarkan cara terbaik untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam Yakobus yang kita baca tadi, ayat 19 sampai 25, kita harus menerima firman dengan penuh kelemah lembutan. Kita harus menerima firman dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak hanya pintar secara EQ-nya, pintar secara akal budinya, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan konsep seperti di atas, pertanyaannya Bu, apa ada ruang kita mengkritisi firman Tuhan yang sedang diberitakan?
Sebenarnya segala satu ada waktunya untuk mengkritisi firman Tuhan. Asal Bapak Ibu punya kesopanan di dalam mengkritisi firman Tuhan, sehingga tidak terjadi malapetaka gitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya menyelidiki firman Tuhan lebih teliti itu tidak salah. Ya Bapak Ibu, Allah menciptakan akal budi, menebus, memelihara kita itu seluruhnya ya Bapak Ibu ya. Maka jika kita ingin mengkritisi firman Tuhan, ada hal-hal penting yang harus kita tahu tentunya. Ada banyak hal di dunia ini, di akhir-akhir zaman ini banyak orang yang sok tahu tapi tidak tahu sebenarnya. Ini yang tidak boleh. Sebelum kita mengkritik segala sesuatu, kita harus mengerti apa yang kita kritikkan. Jangan sampai kita tidak mengerti tapi pura-pura mengerti. Nah, ini akan menjadi perpecahan di dalam gereja Tuhan. Tentu saja ini tidak diperkenankan. Apa sih lemah lembut Bapak Ibu? Lemah lembut itu dikatakan orang lemah lembut itu mau menerima kritik, mau menerima saran. Dengan kalau dia memang betul-betul sarannya bagus, dia mulai berubah. Ya, inilah lemah lembut. Bapak Ibu, optimalisasi penggunaan akal budi seharusnya dilakukan saat mendengar firman Tuhan. Bahaya kesesatan di akhir zaman sudah ada di mana-mana Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa langsung menerima firman Tuhan secara mentah-mentah, kemudian menerimanya. Tapi tanpa sadar kita sudah terbawa ajaran-ajaran sesat. Nah, ini yang harus patut kita selidiki, kita uji segala sesuatu seperti di dalam 1 Tesalonika ayat 5 ayat 21. Allah memerintahkan untuk memuji segala sesuatu, menguji segala pengajaran yang kita terima. Ya Bapak Ibu ya, Jemaat Korintus ditegur keras karena terpengaruh filsafat yang bertentangan dengan Injil, sehingga mereka menolak kebangkitan tubuh. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Sedangkan orang-orang Yahudi di Berea, ya Bapak Ibu, menunjukkan sikap yang mendengar firman Tuhan dengan sangat sungguh-sungguh ya Bapak Ibu. Mereka menerima dengan segala hasrat, menyelidiki setiap hari apa yang mereka dengar di dalam kitab suci. Di dalam Kisah 17 ayat yang ke-11. Bapak Ibu, hasilnya adalah pertobatan. Berikut ini beberapa tips praktis yang harus Bapak Ibu Saudaraku miliki sebelum Anda mengkritisi, memprotes khotbah para pendeta. Tentu saja saya ingatkan bahwa perlu dengan rendah hati, jangan salah kaprah, jangan sampai menimbulkan kekacauan di dalam gereja Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ada 4 tips yang perlu kita pelajari sebelum kita mengkritisi firman Tuhan. Mengecek hati kita terlebih dahulu. Karena hati seseorang yang sombong itu selalu merasa dirinya benar dan orang lain salah. Ya, ini yang patut kita selidiki terlebih dahulu. Saat kita mendengar firman Tuhan, dalam surat Yakobus, cepat-cepatlah mendengar firman Tuhan. Lambat-lambatlah berkata, lambat-lambatlah untuk marah. Di sini mengajarkan kepada kita harus menjaga hati kita saat mendengar firman Tuhan. Tuhan, berikan aku hati yang lemah lembut, hati yang murah, lemah lembut, dan rendah hati, tidak sombong. Sehingga waktu firman Tuhan kita dengar, seakan-akan firman Tuhan itu menuding kita dengan rendah hati. Jika memang itu salah, ya kita harus memohon ampun kepada Tuhan. Jangan karena Anda disinggung firman Tuhan tentang dosa-dosamu, ditemplak dosa-dosamu dengan firman Tuhan, Anda marah dengan para pengkhotbah yang ada di gereja atau di YouTube atau dimanapun berada. Ini tidak bijaksana tentunya.
Jangan cepat-cepat marah, saudaraku. Karena kita ini haruslah menjadi orang yang cepat mendengar, lambat untuk marah. Ya, Bapak Ibu ya. Mengecek hati kita terlebih dahulu. Mencari kesalahan orang lain sangatlah mudah, ya Bapak Ibu saudaraku. Tetapi menelusuri hati kita yang paling dalam, itu perlu kebijaksanaan, perlu kerendahan hati. Yang kedua, menguasai kitab suci dengan baik. Mencari, ya dalam arti Anda harus mempelajari firman Tuhan terlebih dahulu supaya bisa mengkritisi orang lain yang sedang berkhotbah. Jangan-jangan Anda tidak tahu firman Tuhan secara mendalam, tapi Anda sibuk mengkritik orang lain yang berkhotbah. Si A kurang ini, si B kurang ini, sehingga Anda kelewatan rema Tuhan yang akan diperdengarkan setiap hari Minggu, setiap ibadah-ibadah di gereja, mungkin di kaum wanita, kaum bapak, kaum remaja, ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh anti firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu menegur kita, kita harus dengan rendah hati menerimanya. Jangan bilang gini, oh pengkhotbah ini ya, dia memang sengaja memakai mimbar untuk membuat orang malu. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, para pendeta pun yang ada di mimbar, saat dia membicarakan firman Tuhan, dia juga tertempelak firman Tuhan. Dia juga merasa pedang itu bermata dua, menembus yang mendengar, menembus yang berbicara. Ya Bapak Ibu ya, tujuan firman Tuhan adalah untuk memperbaiki kelakuan, supaya kita berkenan kepada Allah tentunya. Ingat, menguasai kitab suci dengan baik agar bisa menganalisa teologi dengan sempurna. Loh, terus kalau kita tidak bisa apa-apa, hanya tidak setuju saja, apa kita tidak bisa mengungkapkan pendapat kita, Kak? Boleh saja. Bertanya yang benar itu, bukan mengkritisi. Kalau orang mengkritisi berarti dia lebih paham dari hal itu dan mulai menyodorkan kritik-kritiknya kepada seseorang. Nah, tapi kalau Anda bertanya, itu lain. Ya Bapak Ibu ya, Pak Pendeta, saya kok nggak ngerti maksudnya ini. Itu gimana? Kalau saya itu begini, bagaimana Bapak? Menurut Bapak, lah itu lebih baik ya Bapak Ibu ya. Makanya perlu ada namanya pendalaman Alkitab di gereja-gereja ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada komunitas sel di sana. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya tentang firman Tuhan. Atau sepulang ibadah umum, saat sepi, Bapak Ibu bisa datang ke pendeta bertanya, maksudnya apa ya Pak ya? Ini seperti ini, seperti ini. Harus dengan lemah lembut, jangan dengan gaya preman ya Bapak Ibu ya. Karena kita mengetahui firman Tuhan itu agak sulit Bapak Ibu. Karena perkataan Allah itu sungguh luar biasa. Otak kita ini seberapa untuk mengerti keagungan Allah. Ya, memang firman Tuhan dibentangkan seakan-akan paradok berlawanan dengan konsep-konsep budaya yang kita miliki. Tapi kita harus cepat-cepat mendengar dengan seksama, tetapi lambat untuk berkata-kata. Diteliti dulu, dibaca dulu firman Tuhannya, dipelajari. Makanya kalau firman Tuhan dibentangkan, Anda itu mencatat garis besarnya. Sehingga Anda tahu, oh ini kayaknya nggak sesuai. Ini nggak ada. Kalau nggak sesuai, saudara harus bisa menunjukkan tidak sesuainya di mana. Bapak Ibu ya, ada banyak orang Indonesia itu suka mengkritik ini, tapi tidak ada solusi. Itu namanya nyinyir ya. Jemaat Tuhan di gereja dilarang nyinyir. Boleh kita bersifat kritis, tapi tidak boleh nyinyir. Ingat, seseorang yang mengkritisi, dia harus mengecek hatinya, harus menguasai kitab suci dengan baik, sehingga bisa menganalisa teologi dengan baik. Menyelidiki konteks secara sesama. Jadi surat ini ditulis, latar belakangnya apa ya Bapak Ibu ya. Penulis itu menulis ini sebabnya apa. Di sana kita harus mempelajari dengan seksama. Maka tidak boleh comot satu ayat, kemudian Anda pakai ayat yang satu untuk menyerang pengkhotbahnya.
Ya, Bapak Ibu, saya tidak membela pengkhotbahnya ya. Tapi kalau pengkhotbahnya itu mulai menyeleweng dari iman, maka kita harus menegurnya. Ya, jangan lupa. Kelakuan baik kalau Anda tidak beriman kepada Tuhan juga tidak ada gunanya. Tapi saat Anda beriman kepada Tuhan, kelakuan baik itu manifestasi dari keselamatan yang Anda miliki. Jadi Anda berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi Anda berbuat baik karena Anda sudah menerima keselamatan itu, maka perlu memanifestasikan kebaikan Allah di dalam bentuk perbuatan moral yang berkenan kepada Allah dan tidak merugikan sesama. Gitu ya Bapak Ibu ya intinya. Terus jangan lupa menggunakan tafsiran Alkitab yang baik. Memang namanya tafsiran ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada salah. Tetapi kalau Anda mencari tafsiran-tafsiran yang sesuai, yang mendekati kebenaran, tentu Anda akan lebih aman gitu ya. Jangan sampai Anda cari di internet misalnya. Salah belajar, Anda akan tersesat. Makanya Bapak Ibu dalam mempelajari firman Tuhan, itu juga Anda perlu bertanya kepada Bapak Ibu pendeta di gereja, mungkin ketua sel Anda, itu bertanya kira-kira tafsiran apa ya yang mendekati benar. Jadi kita dalam belajar firman Tuhan itu terarah, tidak ngawur. Karena ayat satu dengan ayat keduanya tidak pernah kontradiktif, tetapi semuanya itu saling berseimbang ya, saling mendukung di dalamnya. Maka perlu dipelajari latar belakang dalam penulisan surat. Kira-kira bahasa aslinya ngomong apa ya Bapak Ibu ya. Kita pelajari karena belajar firman Tuhan itu rumit ya Bapak Ibu ya. Belajar firman Tuhan kelihatannya bahasanya sederhana karena sudah dibahasakan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita belajar lebih dalam, firman Tuhan itu sangat dalam dan kaya, artinya tinggi nilainya. Maka Bapak Ibu terkadang sulit menganalisanya. Makanya perlu belajar ya Bapak Ibu ya. Ada buku-buku teologi yang bisa Anda beli atau download di internet. Tapi kita harus pelajari. Pengkhotbah yang Anda dengar itu harus diteliti dulu. Firman Tuhannya ini sesuai enggak dengan firman Tuhan. Ya, saya ingatkan kalau ada jemaat kritis terhadap khotbah, boleh saja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa terus bertumbuh di dalam Kristus. Berimanlah juga melakukanlah firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang pendengar firman Tuhan, sudah 14 tahun menjadi orang Kristen hanya mendengar saja tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan harus melakukan firman Tuhan. Kata surat Yakobus, kalau Anda berkaca sebentar langsung pergi, Anda lupa muka Anda. Nah, jadi kita menjadi orang Kristen harus belajar sama seperti Kristus. Belajar untuk cepat-cepat mendengar firman Tuhan dengan seksama, menaruh di dalam hati yang paling dalam, meminta kuasa Roh Kudus untuk membantu kita menjalani kehidupan dengan baik. Sehingga firman Allah tidak hanya pintar di otak saja, tapi di hati kita juga termeterai firman Allah. Karena firman Allah itu menghidupkan manusia. Ingat Bapak Ibu, Alkitab juga mengajarkan cara terbaik mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya dipakai untuk menggurui orang lain, bahkan ngetes orang lain, tapi firman Tuhan dipakai untuk membangun sesama kita. Selamat bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum mengkritisi firman Tuhan, Anda harus belajar mengisi akal budi kita ini, belajar meneliti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kaya akan pengetahuan. Ingatlah Bapak Ibu, raihlah kesempatan yang ada untuk mendengar firman Tuhan. Karena ada saatnya kita tidak bisa mendengar firman Tuhan. Maka firman Tuhan harus Anda gali. Bukan hanya dari mendengar, tapi harus dengan membaca. Kira-kira sinkron apa tidak dengan kitab suci kita. Ya Bapak Ibu ya. Jadi cepat, jangan jadi orang yang cepat ngomong, tapi cepat mendengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Karena marah kadang-kadang membuat banyak kesalahan.
Kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, terus hatinya panas, marah, sehingga Anda tidak mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir dengan seksama, Anda akan kehilangan arti di dalamnya. Ya, jangan lupa bahwa kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Pengkhotbah mungkin bisa salah, saya juga bisa salah, saudara juga bisa salah. Tapi kita semua saling membangun di dalam tubuh Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Senantiasa hidup dalam perlindungan Tuhan. Amin.